Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama kami dalam Renungan Kitab Suci, edisi Jumat 18 Juni 2021. Selamat mendengarkan. Apakah harta kekayaan tidak menjamin keselamatan? Renungan ini terinspirasi dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada tahun 2012 saya bersama teman sekolah menjalani masa live-in di sebuah tempat yang ada di Flores bagian barat. Suatu kesempatan kami bersama bersepakat untuk mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di sekitar. Karena jaraknya agak jauh, saya dan beberapa teman menggunakan kendaraan bermotor menuju tempat itu. Kebetulan salah satu teman kami tidak memiliki kendaraan, sehingga ia berinisiatif meminjami salah satu kendaraan bermotor yang dimiliki tetangga. Kami pun mulai berjalan. Dalam perjalanan kami merasakan nikmatnya perjalanan itu, hingga ada yang bernyanyi dan bermain gitar meskipun ada di atas kendaraan bermotor. Entah kenapa, rupanya Dewi Fortuna tidak berpihak pada kami. Sekitar 10 km dari tempat keberangkatan kami, kedua teman saya terjungkit balik ke hutan. Setelah dicari tahu, ternyata seorang teman yang menjadi pengendara motor itu belum menguasai sepenuhnya area jalan itu. Badan kedua teman itu terjepit di sela-sela pepohonan besar. Ada yang tulang rusuknya patah dan ada yang tulang pipinya retak. Keduanya mengalami cedera berat. Melihat kondisi kedua teman kami seperti itu, kami pun berinisiatif membawakan mereka ke puskesmas terdekat. Setelah sampai di puskesmas itu, seorang perawat mengabarkan bahwa salah satu teman kami mengalami gegar otak ringan, sehingga dia tidak ingat apa-apa. Dalam kondisi itu, tiba-tiba salah seorang pemilik motor Honda yang kami pinjami mendatangi puskesmas itu. Ia malah bertanya tentang kondisi motornya daripada orang yang mengendarai motor itu. Ia meminta salah satu teman yang meminjami motor itu untuk menyerahkan kunci motornya. Ia bahkan mengomeli salah satu teman itu dan tidak mengizinkannya untuk memakainya lagi. Ia mengambil kunci dan membawa pulang motornya itu. Sementara di pihak lain, ada sebuah keluarga yang kendaraannya dipakai oleh teman kami yang celaka tersebut, malah lebih memperhatikan kedua korban daripada kendaraan yang dipinjam itu. Mereka memperhatikan kondisi teman kami dengan teliti dan bahkan menawarkan diri untuk membiayai pengobatan itu. Kisah berakhir di sini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah yang saya angkat ini membantu kita untuk merenungkan tentang posisi harta dan kekayaan dalam kehidupan iman kita. Harta dan kekayaan
bukanlah sesuatu yang buruk dan negatif dalam dirinya. Harta dan kekayaan menjadi sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk tergantung orang memandang dan mempergunakan harta kekayaan itu. Atau menurut Yesus dalam Injil pada hari ini, tergantung pada mata sebagai pelita tubuh. Dan demikian, jika kita memandang harta dengan mata yang baik, maka harta itu akan membantu kita menemukan kebahagiaan, menjadikan kita lebih manusiawi, dan menjadi sarana untuk memuliakan Allah. Sebaliknya, mata yang gelap, cara pandang yang suram, menjadikan kita pribadi yang memandang harta sebagai tujuan dan bukan sarana. Maka orang pun berfokus pada upaya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, merawat harta dan kekayaan, dan tidak ingin membagikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan, bahkan melindungi harta dan kekayaan dengan cara yang tidak etis sekalipun. Saudara-saudari yang terkasih, perbedaan cara pandang tentang harta dan kekayaan secara jelas kita lihat dalam kisah yang saya kemukakan di awal renungan ini. Ada figur yang memposisikan harta secara baik dan benar, sehingga di hadapan persoalan kecelakaan itu, ia malah menangani terlebih dahulu teman kami yang mengalami cedera karena kecelakaan itu. Namun ada juga figur yang keliru dan begitu sempit memaknai posisi harta dan kekayaan dalam hidupnya, sehingga ia tidak serta-merta mengambil barang kepunyaannya dan mempersalahkan teman kami yang meminjami kendaraannya itu, walaupun yang celaka tersebut bukanlah kendaraan miliknya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil pada hari ini, Yesus mengajak kita sekalian untuk bijaksana dalam memandang dan menyikapi harta kekayaan yang kita miliki, dengan harapan harta kekayaan yang kita miliki bisa menjadi sarana keselamatan bagi diri kita sendiri dan sesama, bukan menjadi sarana yang menyesatkan diri kita maupun orang lain. Semoga renungan singkat ini bermanfaat untuk kita.